Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan tentang RPC atau disebut juga Remote Procedure Call. Apa itu RPC atau Remote Procedure Call? Adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Protokol RPC itu sendiri memiliki beberapa fitur utama dan juga beberapa perbedaan yang harus Anda ingat saat memilih dan kemudian menerapkan klien atau server RPC. Pertama, setiap mekanisme. RPC memiliki batasan jenis data yang dapat Anda berikan. Di sini ada dua fitur RPC. Fitur utama penyebut umum terendah yang muncul di hampir semua bahasa pemrograman. Oleh karena itu, protokol yang paling populer hanya mendukung beberapa jenis angka dan string satu urutan atau daftar tipe data, dan kemudian sesuatu seperti array, struct atau asosiatif. Mekanisme RPC diikat ke bahasa pemrograman tertentu, bahkan objek hidup dapat dilalui jika protokol dapat mengetahuinya. Dalam hal ini, hanya objek yang didukung oleh sistem operasi langsung, sumber daya seperti filter, buka songket hidup, atau area memori bersama menjadi tidak mungkin untuk dilewati jaringan. Fitur kedua, kemampuan server untuk memberi sinyal bahwa pengecualian terjadi saat itu menjalankan fungsi jarak jauh. Dalam kasus seperti itu, pustaka RPC klien biasanya akan memunculkan pengecualian sendiri untuk memberitahu klien bahwa ada yang tidak beres. XML RPC. XML RPC adalah fitur WordPress yang memungkinkan data agar dapat ditransmisikan di mana HTTP berperan sebagai transport dan XML sebagai encoding, karena WordPress bukanlah sistem yang self-enclosed dan terkadang harus berkomunikasi dengan sistem lainnya. Sebagai contoh, Anda ingin menerbitkan post ke situs lewat perangkat mobile, karena saat ini Anda sedang tidak berada di depan komputer. Dalam hal ini, Anda memutuskan akses remote yang dapat diaktifkan dengan XML RPC.php. Fitur inti yang diaktifkan oleh XML RPC.php memungkinkan Anda untuk memberi koneksi ke situs via smartphone, menjalankan trackback dan pingback dari situs lain, serta mengaktifkan beberapa fungsi yang terkait dengan plugin Jetpack. Self documenting data. XML RPC dan JSON RPC tampaknya mendukung struktur data yang sangat mirip kamus Python, tetapi dengan batasan yang mengganggu. Dalam XML RPC, struktur data yang disebut struct, sedangkan JSON menyebutnya sebagai objek bagi programmer. Python, bagaimanapun ini terlihat seperti kamus dan file, reaksi pertama mungkin akan mengganggu karena kunci tidak bisa berupa integer, float, atau tuple. Mari kita lihat contoh konkretnya. Bayangkan Anda memiliki kamus simbol elemen fisik diindeks dengan nomor atomnya yang tertera di sini ya. Jika perlu mengirimkan kamus ini melalui mekanisme RPC, naluri pertama Anda mungkin adalah ubah angka menjadi string sehingga kamu bisa melewati sebagai struct atau objek. Sederhananya, struktur data RPC struct dan objek tidak dirancang untuk memasangkan kunci dengan nilai dalam wadah dengan ukuran yang berubah-ubah. Sebaliknya, mereka dirancang untuk mengasosiasikan sekumpulan kecil atribut yang telah ditentukan sebelumnya. Di seluruh RPC harus mainkan sejumlah kecil kunci yang telah ditentukan sebelumnya dengan nilai terkait. Semua ini berarti kamu yang saya tunjukkan beberapa saat lalu sebenarnya harus berseri dengan daftar nilai
berlabel eksplisit jika akan digunakan oleh mekanisme RPC tujuan umum. Seperti contoh di bawah ini. RPC dan JSON RPC mengharapkan Anda untuk menggunakan jenis nilai kuncinya, dan disinilah nama struct dan benda berasal dari mereka masing-masing adalah bahasa C dan istilah JavaScript untuk entitas yang memegang atribut bernama. Sekali lagi ini membuat mereka lebih mirip seperti objek Python daripada Python. Oke, mungkin dari sini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Lukmanul Hakim. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi. Yang pertama, Python NRPC. Jadi mekanisme yang telah kita lihat sebenarnya gagal secara spektakuler jika fungsinya kita panggil kebetulan hanya menggunakan tipe data dasar dalam argumen dan nilai kembaliannya. Lalu XML RPC dan JSON RPC akan bekerja dengan baik. Tetapi pikirkan semua kejadian ketika Anda menggunakan parameter yang lebih kompleks dan ada beberapa mekanisme RPC terkenal seperti SOAP dan Corba yang untuk berbagai tingkat objek yang memungkinkan hidup di suatu server saat diteruskan server lain atas nama program klien yang mengirimkan pesan RPC dan server ketiga. Jadi secara umum pemrogram Python tampaknya menghindari mekanisme RPC seperti wabah. Ada dua sistem RPC asli Python yang harus kami sebutkan, itu Python dan RPC. Pustaka RPC yang mapan ini dibangun di atas modul ajar Python dan dapat memilih file apapun, jenis argumen dan nilai respon yang secara inherent dan dijadikan acar pada dasarnya. Jadi ini berarti jika file, objek, dan atributnya dapat direduksi menjadi tipe dasarnya kemudian dapat ditransmisikan, namun jika file nilai yang ingin Anda kirim atau diterima adalah nilai yang tersedak modul ajar, maka Python tidak akan berfungsi. RPC Web Framework Message Queue bersedia menjelajahi mekanisme transmisi alternatif untuk bekerja Anda dengan layanan RPC. Kelas-kelas disediakan di Python Standard Library. Untuk XML RPC misalnya, bahkan tidak digunakan oleh banyak Python programmer yang perlu berbicara tentang protokol. Bagaimanapun, seseorang sering menerapkan layanan RPC sebagai bagian dari situs web yang lebih besar dan harus menjalankan server terpisah pada port terpisah untuk ini pada jenis web tertentu. Dan terus recovering from network error. Mekanisme RPC hanya memunculkan pengecualian jika panggilan terputus dan terjadi belum lengkap. Perhatikan bahwa kesalahannya sayangnya tidak ada jaminan bahwa remote end tidak memproses file permintaan. Mungkin itu benar-benar selesai memprosesnya, tetapi kemudian jaringan turun tepat seperti yang terakhir paket balasan telah dikirim. Dalam hal ini panggilan Anda secara teknis akan terjadi dan datanya akan berhasil ditambahkan ke database atau ditulis ke file ataupun yang dilakukan oleh panggilan RPC. Ada beberapa trik yang dapat Anda gunakan saat menulis kode yang mendelegasikan beberapa panggilan fungsi di seluruh jaringan. Pertama, berhati-hatilah untuk membedakan pengecualian dalam kode jarak jauh dari masalah dengan protokol dan jaringan itu sendiri. Yang pertama seringkali merupakan kesalahan fatal, sedangkan yang terakhir terkadang dapat dipulihkan dengan mencoba kembali secara otomatis. Tadi saya lanjut di sini binary option drift and protocol buffer.
Dua mekanisme RPC pertama yang kami lihat bersifat tekstual XML RPC dan JSON RPC, memerlukan data mentah diubah menjadi string untuk transmisi dan kemudian diurai dan dikodekan lagi di ujung jarak jauh. Beberapa bahasa berbeda, berikut beberapa opsinya. Beberapa perpustakaan JSON RPC mendukung protokol BSON yang menyediakan protokol yang ketat format transport biner dan juga tentang tipe data yang diperluas di luar itu didukung oleh JSON. Apache Foundation sekarang menginkubasikan Thrift System RPC yang dikembangkan beberapa tahun yang lalu di Facebook dan dirilis sebagai open source parameter dan tipe data yang didukung oleh setiap layanan. Dan metode telah ditentukan sebelumnya dalam file yang kemudian dibagikan oleh pengembang yang pemrograman klien dan server. Dan juga Google Protocol Buffer sangat populer dengan banyaknya pemrograman tetapi sangat ketat berbicara. Mereka bukan sistem RPC lengkap, sebaliknya mereka adalah data biner protokol serialisasi pada saat penulisan Google belum merilis protokol tambahannya yang telah mereka tulis di atas protokol buffer untuk mendukung perjalanan pulang pergi RPC penuh. Nah, jadi kesimpulan di sini adalah kesimpulan RPC itu sendiri adalah panggilan prosedur jarak jauh memungkinkan Anda menulis apa yang tampak seperti panggilan fungsi Python normal yang benar-benar dijangkau, melintasi jaringan dan memanggil fungsi di server lain. Mereka melakukan ini dengan serialisasikan parameternya bahwa mereka dapat ditularkan. Mereka kemudian melakukan hal yang sama dengan nilai pengembalian yang dikirim kembali. Semua mekanisme RPC bekerja dengan cara yang hampir sama. Anda menyiapkan koneksi jaringan lalu membuat panggilan pada objek proxy yang Anda berikan untuk memanggil kode di ujung jarak jauh. RPC secara invert didukung di Python standar library, sementara library pihak ketiga yang baik ada untuk JSON RPC yang lebih ramping dan lebih modern. Maka Anda harus melihat itu sendiri di sistem Pyro yang dapat menghubungkan program Python di seluruh jaringan dengan dukungan ekstensif untuk jenis Python asli. Sistem RPC bahkan lebih ekstensif dan memungkinkan objek yang sebenarnya menjelaskan antar sistem sedemikian rupa sehingga panggilan metode pada objek tersebut diteruskan kembali ke sistem tempat objek benar-benar hidup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.